Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, kullu yaumin wa antum bi khair. Semoga setiap harinya kita senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Eh, Kembali pada kesempatan ini kita akan mengkaji Al-Quran dalam acara The Quran Alone, ya. Al-Quran satu-satunya. Eh, Saudara-saudara sekalian, kita telah sampai pada halaman 6 dalam Al-Quran, eh, yang dimulai dengan ayat wa idh qala rabbuka lil malaikah, dari ayat 30 surah Al-Baqarah. Saudara sekalian, sebelumnya seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang ada pada akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rob, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa atau tersalah di dalam memahami ungkapan-ungkapanmu yang sangat agung, yang maha mulia di dalam Al-Qur'anmu. Baik saudara sekalian, tak lupa juga saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyapa semuanya yang beriman kepada ayat-ayat Allah, sebagaimana firman Allah, wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, maka sapalah dengan salamun alaikum. Kata rabbukum ala nafsi rahmah, Allah mewajibkanmu untuk menyayangi jiwanya. Baik, terus sekalian kita langsung saja di halaman 6 surah Al-Baqarah. Silahkan teman-teman bisa membuka Al-Qur'annya dan kita bahas bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saudara sekalian, kita coba sedikit terjemahkan. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya ini menjadikan di bumi khalifah. Jadi malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau sedang membuat orang-orang yang merusak di bumi dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami ini senantiasa memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, saya lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Apa maksud dari ungkapan Allah ini, saudara sekalian? Kita coba teliti, kita coba bahas lebih mendalam, walaupun dengan model cepat, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, Allah katakan is, jadi Allah menggunakan kata is, itu artinya kejadian itu sudah terjadi. Jadi ketika Rabbuka, ketika Tuhanmu telah berkata kepada malaikat, itu sudah terjadi. Itu terjadinya setelah Adam alaihissalam wafat, kemudian muncul penerusnya. Jadi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Jadi penggunaan kata is di seluruh Al-Qur'an itu artinya kejadian itu sudah terjadi. Kalau iza, jadi wa idzan nufusu suwijat wa idzal biharu fujirat. Kalau kata iza itu artinya kejadian itu pasti terjadi tapi akan datang. Jadi nanti pasti terjadi. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui semua kejadian di sisi Allah itu seolah-olah semua sudah terjadi. Jadi semua sudah terjadi, dan untuk itu penggunaan ketika Allah menuturkannya dalam Al-Quran dengan menggunakan iza, itu artinya kejadian yang akan datang dan pasti terjadi. Dan satu lagi, kalau
Allah menggunakan kata in, nah itu artinya bisa terjadi bisa tidak, ya. Jadi inja akum fasikum binaba'in, apabila jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan sebuah kabar besar, ya in ya. Jadi jika datang atau bisa juga tidak datang, ya. Jadi itu Allah menggunakan in. Jadi sekali lagi seperti yang berulang-ulang kita sebutkan, wa tammas kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Tuhanmu itu final, fix, la mubaddila li kalimatihi, tidak bisa ditukar-tukar kalimatnya. Jadi wa iz qala rabbuka lil malaika, ini Allah Subhanahu wa taala menuturkan kepada kita sebuah kejadian masa lalu eh, yang Allah sampaikan kepada Allah turunkan kembali lewat Al-Qur'an agar kita memetik pelajaran, memetik petunjuk. Wa iz qala rabbuka lil malaikati. Ini seolah-olah sebuah kisah, tetapi ini sebenarnya petunjuk. Ini hudan dan ini adalah rahmah. Jadi ini adalah bentuk kesayangan Allah. Allah menceritakan itu kepada kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ja'ilun, jadi sesungguhnya saya ini ja'ilun, ja'il. Kenapa Allah tidak mengatakan inni khaliqun, ya? Tapi Allah menggunakan kata ja'il. Ja'il itu artinya sudah ada, sudah ada di bumi ini khalifah. Kemudian Allah melegalisasinya. Jadi sudah ada di depan, di manusia khalifah itu sudah ada, dan Allah menceritakannya kepada malaikat. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, sayalah yang menjadikan. Jadi sudah ada dan sayalah yang menjadikan. Jadi Allah SWT mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sayalah menjadikan ada khalifah. Jadi jadi kata ja'ala ini bukan saya akan menjadikan. Ini seolah-olah belum terjadi. Ini sudah ada khalifah dan Allah menceritakan kepada malaikat. Ini ja'ilun, saya loh. Jadi saya loh yang menjadikannya itu khalifah. Baik, saudara-saudara sekalian, ini seperti ayat ketika Ibrahim Allah jadikan sebagai imam. Apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Jadi Allah menggunakan kata ja'iluka, ja'ala. Saya yang menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Jadi imam itu adalah Ibrahim. Sekarang ini banyak imam. Itu tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Yang ada keterangannya dalam Al-Quran, imam seluruh manusia itu Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ibrahim, bahkan Muhammad SAW bukan imam. Dia pengikut Ibrahim. Qul sadaqallah, katakanlah Allah maha benar. Fattabi' millata Ibrahim, ikutilah millat Ibrahim. Jadi Ibrahim yang imam, Ibrahim yang dicetuskan oleh Allah, disahkan oleh Allah sebagai linnasi imama, imam bagi seluruh manusia. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Ibrahim lah, huwa abikum, dia bapak kalian. Huwa sammakumul muslimin, dialah yang menyebut kita muslimin. Kenapa kita namanya muslimin? Ya, itu bukan dari nabi, bukan nabi yang menggelar kita muslimin, tapi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Jadi muslimin itu adalah makmumnya Ibrahim. Jadi saudara sekalian, ini ja'iluka. Jadi kita membahas kata ja'ala, artinya sudah ada Ibrahim, lalu Allah menjadikannya sebagai imam. Baik, jadi sudah ada khalifah, lalu Allah menceritakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya yang menjadikan dia khalifah. Saudara-saudara sekalian, jadi sudah ada khalifah. Nah, apa itu khalifah? Nah, ya. Ini khalifah, saudara-saudara sekalian. Ini sering sekali kita dengar, apa itu khalifah? Jadi khalifah. Jadi khalifah itu adalah sebuah Al-Qur'an ini lisanul Arab, ya. Jadi ini adalah peristilahan Arab yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa kita sebagai penerus. Jadi setelah Adam wafat, sudah ada penerusnya. Namanya sudah ada khalifahnya. Jadi khalifah. Jadi tidak ada namanya khalifatullah, ya.
Jadi tidak ada namanya khalifatullah. Jadi kalau ada misalnya orang tahu khalifatullah, tidak ada khalifatullah karena Allah Al-Hayyul Qayyum, hidup terus, tidak pernah mati, tidak ada namanya penerus Allah. Jadi Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Allah Al-Hayyu, Allah itu hidup, Allah itu Al-Qayyum, Allah itu eksis gitu ya. Jadi tidak ada namanya penerus. Penerus itu ketika sudah sebelumnya generasi sebelumnya sudah wafat, kemudian ada penerusnya. Jadi saudara sekalian itu namanya khalifah. Jadi setelah Adam, anak putra Adam itu disebut khalifah. Jadi saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Apabila kami sudah memberikan kandungan terhadap Al-Qur'an, ikutkan kandungannya pada ayat-ayat yang lain. Jadi agar kita mengerti apa itu khalifah. Lihat kata-kata khalifah yang ada dalam Al-Qur'an yang lain. Sebut Daud ya, Daud Allah katakan sebagai khalifah. Ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, kami menjadikanmu. Ya, jadi sekali lagi sudah ada Daud dan Allah menjadikannya. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami menjadikan engkau khalifah. Jadi Daud juga khalifah, penerus dari Talut ya. Jadi artinya penerus. Putra Adam itu ibnu Adam, nanti Rasulullah SAW di ayat lain akan disuruh utul naba abna Adam. Jadi ceritakan kepada umatmu, kepada umatmu Muhammad tentang dua putra Adam. Kenapa? Karena dua putra Adam inilah yang disebut khalifah. Ya, khalifah pertama di muka bumi ini salah satu dari dua putra Adam. Itu nanti akan kita bahas ketika sampai pada ayat itu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, Daud khalifah. Jadi karena dia penerus setelah Talut. Jamak dari khalifah khulafa ya. Jadi ada namanya khulafaur rasyidin di dalam dunia Islam ya. Itu setelah Rasulullah ada namanya khulafaur rasyidin. Itu penerus Rasulullah SAW memimpin kaum Arab ya. Jadi penerus Rasulullah SAW. Bahkan jauh sebelum Rasulullah ya, setelah kaum Nuh, Allah katakan izja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh. Min ba'di qaumi Nuh. Jadi di Al-Qur'an ada khulafa ya, jadi setelah kaum Nuh ada penerus-penerus. Jadi khulafa artinya penerus. Di ayat yang lain Allah juga bahkan mengatakan tentang setelah Ad ya, setelah Ad izja'alakum khulafa'a min ba'di Ad. Jadi ketika kami menjadikan kalian khulafa min ba'di Ad. Jadi khulafa itu adalah penerus yang memimpin. Jadi penerus memang dalam konteksnya memimpin karena dikatakan ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haq ya, maka hukumilah bainan nas di antara manusia, bukan hukumi manusia ya. Jadi fahkum bukan fahkum nas, tapi fahkum bainan nas, hukumilah di antara manusia bil haq dengan al haq. Jadi semua fahkum bainahum bima anzala. Jadi fahkum bainahum, selalu ada bainahum agar kita paham, bukan menghukumi manusia. Oh kau kafir, kau murtad, kau ini. Nah, bukan itu yang maksudnya yang disebut dengan menghukumi. Tapi yang dihubungi adalah hubungannya bainan nas. Jadi hubungan. Kalau ada hubungan di sana, bagaimana itu hubungan dihukumi agar tidak terjadi al-baghdha'ah, adawatan wal baghdha'ah. Tidak terjadi permusuhan dan angkara murka. Jadi berjalan masing-masing, tetap bertemu tapi berjalan hubungan tetap jalan tapi masing-masing tetap berbeda. Laksana air tawar dengan air asin di laut, antara air tawar air tawar sungai dengan air asin dari laut bertemu tapi tidak bercampur dalam hubungannya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi bertemu
air laut dengan air tawar, di antaranya ada barzah, sehingga mereka tidak apa namanya tidak bercampur, tidak berubah air tawar menjadi laut, air laut juga tidak berubah menjadi air sungai. Baik, saudara sekalian, jadi kembali bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu khalifah artinya penerus ya. Kemudian apa kata malaikat ketika Allah menceritakan itu? Malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Saudara sekalian, perkataan malaikat ini bukan berarti bahwa malaikat itu punya analisa ke depan, bukan. Bukan malaikat itu bukan tahu yang goib, tahu masa datang. Tapi ini sudah ada khalifah dan sudah terjadi pembunuhan. Ini sudah terjadi pembunuhan sampai malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau sedang menjadikan memang Allah, apakah engkau sedang menjadikan memang may yufsidu fiha, yang merusak-rusak di bumi. Selama ini bumi tidak pernah ada kerusakan. Tapi setelah ada khalifah ini, ya, ini muncul yufsidu fil ard. Ya. Wa yasfiku dima, dan pertumpahan darah. Jadi putra Adam ini membunuh saudaranya yang satu, menumpahkan darah saudaranya. Saudara sekalian, jadi dunia manusia ya. Jadi manusia memang namanya jadi malaikat ini mengangkat dua dosa yang sangat besar atau dua kejahatan yang paling besar, yaitu yufsidu fil ard wa yasfikud dima, merusak di bumi dan menumpahkan darah. Mengapa malaikat tidak mengangkat kekafiran, kemunafikan? Ya, karena ini untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa kekafiran, kemunafikan bukan itu yang perlu terlalu dikhawatirkan sampai muncul surah Al-Kafirun lakum dinukum waliya darlah itu orang kafir itu. Itu bukan itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah yufsidu fil ard, merusak di bumi. Kalau dia merusak di bumi, bagaimana dong? Kita cuma satu bumi, kita di tempat yang sama. Kalau merusak di bumi, maka efeknya akan mengenai semua orang. Kemudian yufsidu yasfikud dima, ini adalah persoalan kedua. Selama manusia ada, akan ada pertumpahan darah. Bahkan anak nabi sekalipun. Jadi jangankan manusia biasa, anak nabi, putra Adam ini anaknya, bukan cicitnya, bukan cucunya, bukan cicitnya, tapi putranya yang berada langsung di bawah bimbingannya. Kenapa bisa juga terjadi pertumpahan darah? Saudara sekalian, ini manusia, ya, ini manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jiwa Allah sudah katakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, ketika Allah menciptakan jiwa, Allah sudah menginstal, ya, sudah mengajarkan fa'alhamaha fujuraha, kejahatan dan juga ketakwaan. Jadi jiwa manusia itu memang bisa jahat, dia siapapun dia. Jadi meskipun dia anak nabi sekalipun, saudara Yusuf, ya, uktulu Yusuf, bunuh Yusuf, saudara sendiri mau dibunuh. Ini anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Jadi Yusuf bapaknya nabi Yakub bapaknya nabi juga. Ishak bapaknya nabi juga, Ibrahim. Jadi saudara-saudara Yusuf ini adalah putra, cucu, dan cicit para nabi. Toh mau membunuh saudaranya sendiri. Ini manusia, ya, ini manusia, ini nafs, ini jiwa. Jadi ini yang perlu dikhawatirkan. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah, jangan sampai terjadi merusak di bumi. Itu yang dikhawatirkan malaikat. Masalah kafir itu famahilil kafirin amhilhum ruwaida, beri tenggat waktu. Orang kafir nanti akan, ketika bisa diurai ketidaktahuannya, bisa diurai sengketa antara orang kafir, itu ya waraitan nas yadkhuluna fi dinillah wajah. Kau akan melihat mereka berbondong-bondong masuk di dalam agama Allah. Jadi yang dikhawatirkan adalah yasfiku dima. Kemudian saudara sekalian, selanjutnya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Dan kami ini senantiasa memujamu,
dan mensucikanmu. Saudara sekalian, apa makna dari ungkapan ini? Uh, Makna ungkapan ini bukan malaikat itu membandingkan dirinya dengan manusia. Malaikat bukan pendengki, manusia yang hasidin, yang pendengki itu manusia. Malaikat tidak mendengki. Apalagi malaikat tidak mempertanyakan kenapa Allah kau jadikan yang Allah. Malaikat tidak mempertanyakan, bukan berarti komplain. Malaikat tidak komplain. Allah malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika. Pertanyaan ini ada, tapi Rob, kami ini sedang bukan bertanya ini, kami sedang memujikanmu, kami sedang memujimu atas ciptaanmu itu. Jadi malaikat memuji Allah atas ciptaannya khalifah itu. Dan malaikat ini bukan sedang komplain, bukan sedang dengki, bukan, tapi sedang memuji dan sedang mensucikan Allah. Jadi hanya karena malaikat tidak tahu, ya, kenapa ada penerus, kenapa lagi ada namanya penerus, ya, apa kata Allah, inni a'lamu, qala inni a'lamu antum la ta'lamun. Saya lebih tahu. Jadi ini tentang tahu dan tidak tahu. Antum la ta'lamun, engkau wahai malaikat tidak tahu. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak mengapa kalau kita bertanya, mengapakah Allah ya tidak menciptakan semua jiwa langsung saja sekaligus ada di atas bumi, ya? Mengapa kita tidak satu leting saja sama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Kita tidak hidup saja semua satu masa. Ya, kenapa harus berganti-gantian khalifah? Jadi khalifah itu artinya ada penerus, ada yakhlufu ba'duhum ba'da, ada menjadi penerus antara mereka. Mengapa tidak sekaligus Allah ciptakan? Ya, padahal Allah mengatakan dalam surah yang lain, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila semua jiwa sudah dipasangkan dengan raga. Jadi ada bermiliar-miliar jiwa yang masih menjadi jiwa dan belum terpasang menjadi manusia raga, ya, dan itu nanti akan sebelum kiamat semua akan terpasang dulu baru kiamat. Wa idzan nufusu zuwijat. Allah menggunakan iza, artinya kejadian itu akan datang dan pasti terjadi. Jadi jiwa-jiwa itu akan dipasangkan semua dengan raga sebelum kiamat terjadi. Wa idzan nufusu zuwijat. Kenapa tidak sekalian saja? Ya, jadi ini makna ini ja'ilun fil arwah itu Allah yang menjadikan memang berganti-gantian. Jadi khalifah itu tentang berganti-gantian. Saudara-saudara sekalian, jadi begitulah kita memaknai ayat, kandungan ayat idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Apabila ada kandungannya ikuti di yang lain supaya bisa mengerti. Tidak seperti narasi tentang khalifah yang sering kita dengarkan. Khalifah itu sistem pemerintahan Islam. Ya, yang biasa disebut dengan khilafah, sistem pemerintahan Islam dipimpin oleh khalifah. Ya, itu namanya tidak mengikutkan pada penjelasan ayat yang lain. Jadi, kalau itu disebut sistem pemerintahan Islam, Daud ini khalifah, padahal Daud ini adalah sistem kerajaan. Jadi wawarisa Daud Sulaiman, Daud mewariskan Sulaiman. Jadi ini tentang kerajaan, mewariskan kerajaannya kepada Sulaiman. Sulaiman ini mulk. Ya, jadi ala mulki Sulaiman. Baik, itu kan itu yang kita coba ungkap dari ayat 30 di halaman yang ke-6, ayat yang paling di atas. Baik, selanjutnya wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'ihim bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Saudara sekalian, Al-Qur'an di halaman ke-6 ini mulai berbicara tentang kisah manusia, ya. Wa'allama Adamal asma'a. Allah Subhanahu wa taala telah mengajari Adam seluruh nama-nama segala sesuatu, kullu. Jadi wa'allama Adamal asma'a kullaha.
Jadi ada kata kullaha, semua nama-nama. Jadi wa 'allama Adam al-asma'a. Jadi Allah diajarkan oleh Allah asma. Baik, apa itu yang disebut dengan asma? Saudara sekalian, kita ini manusia. Jadi kita pakem dalam sebagai ciptaan. Kita hanya mengetahui yang memiliki nama. Jadi pengetahuan kita itu mengharuskan sesuatu itu diberi nama, diberitahu apa namanya agar kita tahu. Jadi kita tidak tahu sesuatu kalau tidak ada namanya. Jadi itu manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nama agar manusia bisa menyebut Allah. Jadi apa nama Allah? Allah dan Ar-Rahman. Jadi walillahil asmaul husna, Allah memiliki dua nama. Jadi bukan dua Allah ya, tetapi ini nama. Kita ini manusia untuk mengetahui sesuatu harus punya nama. Itu sudah pakem dalam penciptaan kita. Jadi bukan manusia kalau bisa tahu sesuatu tapi tidak ada namanya. Jadi sampai bayi-bayi yang baru lahir pun dikasih nama dulu supaya kita bisa memanggilnya. Bayi-bayi sekalipun ya. Baik, salah sekali. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya. Jadi tanpa kecuali. Semuanya ini tikus, ini nyamuk, ini lalat, ini gunung, ini langit, ini bintang-bintang, semua diajarkan. Jadi ini juga kalau ditanya, pernahkah Adam di surga? Adam alaihissalam belum pernah di surga. Adam tercipta di bumi. Kenapa? Karena di bumi ada semua nama-nama itu. Di bumi ada tikus, ada nyamuk. Di surga mana ada tikus, mana ada nyamuk. Ya, jadi di surga mana ada buaya, mana ada ular, mana ada. Jadi semua nama-nama yang Allah berikan itu Allah yang ada di bumi dan di langit diajarkan kepada Adam. Jadi tentang bintang-bintang. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan. Jadi la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ini memberikan gambaran petunjuk bahwa Adam yang biasa dinarasikan, Adam dari surga diturunkan ke bumi. Adam tidak pernah di surga, di bumi Adam. Kenapa? Karena di bumi semua nama-nama itu ada, dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, fiha tahyaun wa fiha tamutu wa minha tukhrajun. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari bumi juga akan dikeluarkan. Jadi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Dan kita semua ibnu Adam, kita semua Bani Adam, kita adalah putra Adam, dan semua nama-nama yang kita kenal itu sejatinya sudah ada ilmunya di Adam. Jadi semua nama-nama yang hari ini tikus, semua dalam semua bahasa kita ini Bani Adam. Semua bahasa yang kita namai, semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam. Jadi agar tergambar pada kita betapa besar ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam. Semua aradahum 'alal malaika. Kemudian semua yang ada di bumi itu Allah perlihatkan kepada malaikat, ya. Jadi bukan Adam disuruh presentasi di depan malaikat, bukan. Ya. Tapi semua yang punya nama-nama yang ada di bumi ini, ya diperlihatkan oleh malaikat tentang gunung, tentang ini, tentang tikus, tentang virus, tentang bakteri-bakteri. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Allah berkata, apa namanya coba itu semua? Apa kata malaikat? Ya. Apa kata malaikat? Ya, waqalu, mereka berkata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maksudnya engkau, tidak ada ilmu kami tidak tahu tentang nama-nama itu semua. Jadi bagi malaikat itu tidak butuh nama-nama itu, dan Allah tidak mengajarkannya. Mereka malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi yang mereka tahu itu adalah tentang apa yang diperintahkan kepada mereka saja. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi yang malaikat tahu itu hanya yang terkait dengan kehidupan malaikat. Malaikat tidak tahu tentang apa namanya kalau sudah menikah lalu bercerai, apa namanya kalau menikah lalu harmonis, apa namanya kalau menikah lalu tidak harmonis. Malaikat tidak tahu apa namanya semua itu.
Tapi semua nama-nama itu Allah ajarkan kepada Adam, karena itulah kehidupan kita manusia di dunia, semua ada namanya. Baik, uh, saudara sekalian, jadi itu tentang manusia ya. Begitu juga di dunia binatang ya, di dunia jangan dikira al-asma tidak berlaku pada binatang-binatang ya. Jadi meskipun Allah mengatakan itu binatang-binatang yang ada ya, itu semuanya adalah umamun amsalukum. Itu adalah umat-umat seperti kalian. Tapi dalam dunia binatang tidak butuh asma. Jadi binatang tidak perlu mengetahui apa itu tentang pendidikan. Ya, ya. Ikan itu tidak perlu memberikan nama kepada anaknya. Kamu namamu siapa? Anak ikan itu bapaknya ikan, cucunya ikan. Tidak perlu diberikan nama karena nama bukan bagian dari kehidupan binatang. Baik saudara sekalian, uh, jadi malaikat bahkan dan binatang, walaupun binatang itu umat juga, tapi tidak terkait dengan nama. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nama-nama itu kepada kita manusia, dan Allah mengisahkannya tentang Adam sebagai abikum, sebagai bapak kalian, bapak seluruh manusia. Kita ini Bani Adam, kita ini anak cucunya, dan kehidupan kita sangat terkait dengan nama-nama. Baik. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ya, ini tadi malaikat tidak tahu. Malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu kami tentang itu. Sekarang Adam, qala ya Adam. Jadi ya Adam, ya Allah memanggil Adam pakai ya Adam. Kalau Adam memanggil Allah itu tidak pakai ya Rob, tapi pakai Robbana. Jadi ini ada perbedaan, nanti kita akan bahas. Ya Adam, ambiuni bi asma'i haula'i. Jadi berkata Allah kepada Adam, ambiuni bi asma'i haula'i. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi ketika Adam disuruh mempresentasikan semua nama-nama itu ya. Jadi Allah katakan ambiuni, bukan akhbiruni, bukan akhbiruni. Jadi kalau akhbiruni itu coba paparkan ya, coba informasikan apa namanya ini, apa namanya. Tapi ini ambiuni, nabaun. Jadi nabaun itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada khabarun. Jadi ada surah An-Naba dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anin naba'il 'azim. Jadi naba itu selalu azim, selalu yang azim. Jadi nama-nama itu nama dan hakikatnya semuanya itu Adam tahu. Jadi tentang misalnya ini lebah, ya ini lebah ini dia adalah serangga yang selalu bergerumung, selalu satu tidak terpisah-pisah, tidak seperti lalat ya yang terpencar-pencar. Ini teratur, kemudian dia akan mengeluarkan madunya ini menyehatkan. Itu namanya dia tahu ya lebah, bukan tahu nama lebah, tapi dia tahu tentang lebah. Lebah itu menyehatkan, dia mendapatkan wahyu dan lain sebagainya. Dia tahu tentang jadi dia nama, dan dia tahu tentang semua tentang nama itu. Itu namanya ambiuni. Dan Adam mengetahuinya, falamma amba'ahum, Adam betul-betul menyampaikan semua tentang nama dan semua tentang nama itu dan seluruh nama. Jadi Allah Nabi Adam falamma amba'ahum. Ini sekali lagi ini nabaun. Jadi nabaun itu artinya informasi lengkap, ya bukan kabar, bukan berita saja. Nah ini tapi anba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Maka Allah pun berkata, qala alam aqul lakum, bukankah aku berkata wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, saya yang lebih tahu ya, kegaiban langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku lebih tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian muncul. Saya tahu bahwa kalian malaikat itu tidak dalam konteks komplain, tidak dalam konteks mempertanyakan, tapi saya tahu kalian itu menyembahku, mensucikanku, dan bertanya tentang itu karena tidak tahu. Ya, gitu ya. Baik, saudara sekalian, ini adalah ungkapan rahmah, ini ungkapan kasih sayang Allah kepada malaikat.
Jadi kita jangan mengira oh Allah mengatakan itu memarahi malaikat. Oh tidak. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala malaikat. Kehidupan kaum malaikat memang bukan tentang nama-nama. Kehidupan adalah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Kau bertasbih siang dan malam tidak ada hentinya. Itu malaikat. Kalau manusia, ini tentang nama. Siapapun yang mengetahui banyak nama dan segala tentangnya, itulah manusia sejatinya. Dia namanya Bani Adam. Orang yang tahu banyak tentang nama dan tentang segala tentang nama itu. Namanya Bani Adam. Jadi di Al-Quran nanti ada sunai, ada namanya Bani Adam, ada Bani Israel. Ya Bani Adam, ya Bani Israel. Ini berulang dalam Al-Quran. Kenapa disebut ya Bani Adam? Karena dia dinisbahkan kepada Adam yang mengetahui tentang nama dan segala tentang itu. Orang berilmu disebut Bani Adam. Ya. Sedangkan Bani Israel nanti kita akan bahas tentang Bani Israel. Baik, saudara sekalian. Selanjutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah berkata kepada malaikat isjudu li adama. Jadi isjudu dalam Al-Quran itu bukan bermakna sujud ya, tapi bermakna hormatilah. Jadi sujud itu dalam Al-Quran itu bukan tentang sebuah tata cara atau gerakan, tapi hormatilah. Jadi dalam Al-Quran disebut udkhulul baba sujada. Masuklah kepada pintu, masuklah kepada pintu kau satu kaum atau pintu satu bangsa sujada dalam keadaan sujud. Bukan dalam keadaan dalam arti melakukan sujud. Bagaimana cara sujud masuk pintu? Ya, artinya masuklah dalam keadaan hormat ya. Hormatilah negeri orang. Kalau pergi ke negeri orang, hormatilah, itu namanya udkhulul baba sujada. Jangan ke negeri orang merendahkan orang, kemudian mengajak perang orang lain. Tidak, hormatilah negeri kita, negeri orang yang kita masuki. Hormatilah rumah orang yang kalian masuki. Baik, jadi ketika wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami berkata kepada malaikat hormatilah Adam. Jadi hormatilah Adam. Fasajadu, maka malaikat semua menghormati. Kenapa? Karena malaikat memang settingannya begitu ya. Settingan pabriknya memang yaf'aluna ma yu'marun, dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Illa iblis kecuali iblis. Terus saudara sekalian, ini banyak yang tidak paham tentang mustasna munqati ya. Mustasna munqati namanya, pengecualian tapi lain jenisnya. Jadi kalau kita tidak menyebut ini mustasna munqati, kita menganggap iblis itu dari malaikat ya, gitu ya. Karena Allah berkata kepada malaikat, kecuali iblis, berarti iblis juga malaikat dong. Nah, ini yang banyak salah dipahami. Sampai-sampai dinarasikan, dulu iblis itu adalah ketuanya para malaikat. Ya, ini karena tidak mengerti tentang istisna munqati ya. Ada namanya dalam ungkapan lisan Arab bahwa dua jenis yang berbeda ya, tetapi disandingkan. Ini lalu muncul kata illa, itu bukan berarti sama-sama jenisnya ya, tetapi ini munqati. Baik, jadi iblis itu tentang jin ya. Jadi Allah bicara pada malaikat, disuruhnya hormat pada Adam, malaikat hormat. Allah pun bicara kepada bangsa jin, tapi jin ada satu jin yang tidak hormat, yaitu iblis. Jadi jin-jin yang lain itu mereka wa inna minnal muslimun wa minna salihun. Jadi jin-jin yang lain itu ada yang muslim, ada yang soleh juga, seperti juga manusia. Tapi ada satu jin yang bodoh, ini namanya jin bodoh, ini iblis. Ini jin yang tidak tahu menghormati. Jadi di dalam ayat ini Allah katakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini ada satu jin namanya iblis. Jadi nama jin itu iblis. Itu tidak mau menghormati Adam dan sombong. Di ayat ini disebut saja tidak mau. Di ayat yang lain nanti alasannya apa. Jadi di surah Al-A'raf itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkap alasan jin kenapa tidak
menghormati Adam. Ya, ma mana'aka ya iblis, Allah berkata, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Ya, wahai iblis, apa yang membuatmu tidak menghormati ketika kau kuperintah untuk menghormati Adam? Ya, di situ iblis memberikan alasannya, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Jadi iblis berasa lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api, dari panas, ya, bukan dari api ya. Api itu materi, tapi panasnya itu namanya potensi. Kau menciptakan aku dari panas, sementara Adam kau ciptakan dari materi tin, ya, dari tanah liat. Di surah yang sama, jadi Allah mengatakan dengan format yang berbeda. Ini namanya sunaiyat Al-Quran. Di satu kalimat Allah katakan Allah tasjuda, ya. Jadi di ayat yang lain Allah katakan ya iblis ma mana'aka antas juda, bukan Allah tasjuda tapi antas juda, ya. Lima khalaqtu yadayya, ya. Mengapa wahai iblis, mengapa engkau tidak menghormati, ya, ciptaan yang kuciptakan dengan tanganku, ya. Jadi Allah berkata, ini Adam kuciptakan dengan tanganku, maksudnya kuciptakan dengan keinginanku. Saya yang ingin menciptakannya. Mengapa kau tak menghormati ciptaanku? Jadi hormatilah sesama ciptaan, hormatilah sesama ciptaan. Yang tidak pandai menghormati sesama ciptaan, ya, jangan-jangan dia ke iblis-iblisan, ya. Apa kata iblis? Ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi sama jawabannya tadi, alasannya. Cuma bedanya tadi Allah tasjuda dan antas juda. Jadi ini adalah bagian dari sunnah-ayat Al-Quran. Sekali lagi, seperti sudah diulang-ulang, Al-Quran itu memang berpola masani, kitaban mutasyabihan masani. Al-Quran itu semua berpola dua-dua. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi iblis tidak menghormati Adam. Karena itu Allah katakan itu aduh leka, itu musuhmu, ya. Iblis itu musuh karena dia tidak menghormat. Dia tidak menghormat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Allah berkata kepada Adam, Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Kami berkata kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau bersama pasanganmu, bersama istrimu, al-jannah, di surga. Saudara-saudara sekalian, inilah ayat yang salah, keliru dimengerti, dianggapnya Adam ada di surga. Kalau Adam di surga, surga apa? Ya, apakah surga Firdaus, surga Naim, surga Aden, atau surga punya nama-nama, ya. Adam di bumi, cuma Allah membahasakan agar bumi ini itu Allah ada bagi Adam itu suasana surgawi. Adam itu Allah katakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Pertama pasangannya disebut zauj. Jadi ada cinta kasih bersama istrinya, mereka berdua. Mereka berdua manusia pertama yang diikat dengan cinta kasih seia sekata, rasanya di surga. Jadi bumi pun dipijak tapi terasa surga. Ya, ini namanya lisan, ini pembahasaan. Adam alaihissalam itu tidak pernah di surga Aden, tidak pernah di surga Naim, tidak pernah di surga Ma'wa. Rasulullah waktu Isra Miraj, ya, jadi indah Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Jadi sampai di Sidratul Muntaha, di sana ada Jannah Ma'wa, ya. Jadi surga Ma'wa, surga Adam ini pembahasaan terhadap bumi. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi Adam punya satu istri, karena Allah katakan wa zawjuka, bukan wa azwajuka, ya. Bukan qulna ya Adam uskun anta wa azwajukal jannah. Di Al-Quran betapa banyak kata azwaj, istri-istri, tapi Adam zawjuka, satu istrimu. Ini juga memberikan gambaran bahwa suami satu, istri satu, itu adalah suasana surgawi. Baik.
Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa saja yang kau mau makan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tentang makan. Uh, uh, ini suka tidak suka, terima atau tidak, tapi ini Allah sampaikan. Nanti di Al-Quran begitu banyak kata kulu kulu, makanlah makanlah makan. Hidup ini untuk makan, ya. Hidup ini untuk makan. Hidup ini untuk makan. Bukan seperti yang hidup ini untuk beribadah. Ya, hidup ini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia ini kecuali untuk beribadah. Subhanallah, Allah tidak menyuruh beribadah Adam. Kula makanlah makanlah. Adam. Manusia pertama yang dikisahkan. Bukan beribadahlah beribadah. Karena ibadah tujuan hidup, bukan. Jadi makanlah. Ya, wa kula minha. Di surga itu apa yang disuruh mereka tentang makanan yang Allah bicarakan. Makanlah. Hidup itu manusia itu pakem hidupnya makan. Bahkan Allah katakan eh, tentang orang-orang yang mendustakan agama itu ya tentang makanan. Wala yahud wala ta'amil miskin. Yang mendustakan agama itu yang tidak beri makanan. Ini tentang makanan. Manusia itu identik dengan makanan. Kalau tak makan bukan manusia. Kalau tidak mau makan bukan manusia. Baik. Terus sekalian, wa kula minha haitsu syi'tum ragadan. Makanlah apa saja yang kau mau. Wala taqraba hadhihi syajarah. Mengapa ada larangan mendekati pohon ini? Saudara-saudara sekalian, agar hidup manusia tidak ada yang mutlak, agar semua sunai, agar semua berpola dua-dua, makan saja ada namanya pengecualian, selalu ada pengecualian, makan semuanya tapi ada pengecualian. Mengapa Allah melarang itu? Ya, karena ini tentang sunai, ini tentang kitaban mutasyabihan masani. Hidup manusia itu selalu ada masani, semua serba sunai. Baik, saudara sekalian, wala taqrabah syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati, kau akan menjadi zalimin, orang zalim. Saudara sekalian, kata zalim, inilah ajaran Allah yang pertama-tama terhadap Adam. Jadi orang zalim itu adalah orang yang mengakses bukan haknya, itu namanya zalim. Jadi kalau dia mengakses haknya itu namanya dengan baik, dia mengakses dengan baik, memakan semua yang Allah halalkan, Allah persilahkan, itu namanya muqsitin. Ya, muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang mengakses yang memang haknya. Itu namanya muqsitin. Jadi jadilah orang-orang muqsitin, mengakses hakmu. Tetapi orang yang tidak mengakses, yang mengakses bukan aksesnya, itu disebut zalimin, dan dalam bahasa lainnya Allah katakan al-qasitin. Jadi muqsitin ada al-qasitin. Di surah Al-Jin berkata wa innal qasitina kanu li jahannam hatama. Jadi orang-orang qasit itu akan menjadi bahan-bahan neraka. Jadi qasit itu dia mengakses bukan haknya. Jadi zalim itu dekat dengan al-qasid, sementara mengakses hak yang dibolehkan itu namanya al-muqsitin, mengakses dengan baik, ya, itu namanya al-muqsitin. Mengakses yang bukan haknya namanya zalim, mengakses yang bukan haknya meskipun dengan baik namanya al-qasitin. Jadi semua diksi memiliki makna tersendiri, memiliki realitas berbeda. Jadi Allah mengajarkan zalim itu mengakses yang bukan hak. Jadi zalim. Dan jiwa-jiwa manusia itu senantiasa ingin zaluman jahula. Selalu ingin mengakses yang bukan haknya. Ya, selalu ingin mengakses yang bukan haknya. Allah memberikan kitab sebagai petunjuk. Dia suka petunjuk-petunjuk yang lain. Dia mencari itu, dia mau akses itu. Petunjuk-petunjuk yang datang selain Allah itu zalim. Ya. Wa maliz zalimina illa khasara. Tiadalah orang-orang zalim itu yang didapatkan kecuali kerugian karena suka mengakses yang bukan hak. Baik, jadi zalim itu Allah katakan fala udwana illa 'alal zalimin. Zalim itu tidak, jangan musuhi orang kecuali memang yang zalim. Yang zalim yang mengakses bukan haknya itu bisa dimusuhi. Jadi
wala udwana illa 'alal zalimin. Jangan memusuhi saudara sendiri, jangan memusuhi siapa-siapa, jangan memusuhi orang yang berbeda dengan kita, jangan memusuhi kaum lain, jangan memusuhi warna kulit yang lain, jangan. Hanya kezolimanlah yang menjadi alasan. La udwana illa 'alal zalimin, kezoliman yang menjadi alasan permusuhan. Jadi kenapa? Karena mereka mengakses yang bukan haknya. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya ayat satu ayat sebelum terakhir dari halaman 6, Allah katakan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Saudara sekalian, jadi akhirnya fa'azallahuma syaitan itu fa'azallahuma, jadi membuat terlempar Adam dari suasana surgawi. Tadinya suasana tenang, suasana surgawi, lalu menjadi kacau karena Adam dan istrinya itu mengakses itu pohon yang dilarang itu. Jadi di ayat-ayat yang lain nanti kisahnya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutkan ayat ini dengan ayat-ayat yang tentang itu. Allah nanti akan mengatakan wa asa Adamu an rabbi fagawa. Adam itu akhirnya bermaksiat kepada Rabbnya dan lalailah dia. Ya, jadi Adam itu bermaksiat. Akhirnya larangan ini, la taqrabu hadhihi syajarah, itu nantinya dilanggar oleh Adam. Pelanggaran pada larangan disebut maksiat. Kalau pelanggaran perintah disebut dengan fasik. Iblis itu diperintahkan usjudu li Adam, tidak mau, ya, perintah dia tidak mau jalankan, fafasaqah. Jadi fafasaqah an rabbi, jadi iblis itu fasik, sedangkan Adam wa asa Adam an rabbihi, bermaksiatlah Adam, karenanya terlemparlah dari suasana, bukan terlempar dari surga, ya, di bumi saja, di bumi, tetapi suasana tidak lagi surgawi. Allah katakan qul nahbitu minha ihbitu. Jadi mungkin waktu itu Adam tempatnya di agak ketinggian, ya, agak tinggi di bumi, jadi mungkin di bukit atau ya, Allah menyuruhnya turun, ihbitu ba'dukum li ba'din, ihbitu, turun. Jadi suasana sudah jadi tidak surgawi lagi, disuruh turun. Sebagaimana Musa menyuruh turun ke Mesir orang, jadi ihbitu, disebutkan oleh Musa pada kaumnya ketika meminta landas ala ta'amil wahid min fadlina rabbaka yukhrijuna mimma tunbitul ardu wa min baqliha mixtaiha. Itu ketika kaumnya tidak sabar dengan makanan yang satu, ya, ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum, kata Musa, ihbitu, turun ke Mesir, turun kalian ke Mesir, di sana engkau akan mendapatkan itu yang kalian, makanan-makanan yang kalian mau. Jadi ihbitu bukan turun dari langit, tapi turun dari ketinggian ke yang tempat yang lebih landai. Jadi bukan inzilu, turunlah. Ya, jadi seandainya Adam dari langit, maka turunlah, inzilu, ya, turunlah tuh. Sebagaimana anzala minas sama'i ma'a, Allah katakan anzala. Tapi Allah katakan ihbitu, artinya turunlah. Posisi Adam waktu itu ada mungkin di bukit-bukit yang indah, yang sangat, suasananya sangat surgawi, ya. Jadi Allah katakan, Allah menggambarkan surga Adam itu Allah taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau tidak akan lapar di situ karena banyak buah-buahan, ya. Wala ta'ra, dan engkau tidak akan terbuka, tidak akan telanjang karena rindang buah-buahannya. Ya, maksudnya tidak terakses gitu, ya. Allah taju'a wa la ta'ra, wa innaka la tazma'u wa la tadha. Jadi engkau tidak akan dahaga, ya, di tempatmu itu. Jadi surganya Adam di bumi itu cuma surga tentang tidak lapar dan tidak telanjang,
ya, tidak tazma'u dan tidak tadha, tidak kehausan dan tidak kegerahan. Begitu saja. Bukan surga yang tajri min tahtihal anhar. Seandainya Adam ada di surga langit, ya tentu surga Adam tajri min tahtihal anhar, ya. Eh, jadi tempat Adam bukan di langit tapi di bumi, tapi suasananya sangat surgawi, sangat indah, jadi perbukitan dan rindang, penuh buah-buahan, dan ada mata-mata air yang membuatnya tidak dahaga. Seperti itu gambaran uh, tempat Adam, tidak seperti gambaran yang biasa digambarkan dari surga. Baik, ayat terakhir Allah katakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam lalu mengemukakan kalimat-kalimat uh, pengampunan, fataba alaihi, maka Allah mengampuni Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Saudara sekalian, mengapa Allah mengampuni Adam? Mengapa Allah tidak mengampuni iblis? Ya, sama-sama sebagai makhluk, ya. Di sisi Allah iblis makhluknya, Adam juga makhluknya, ya. Jadi ini akan kita ini sebuah petunjuk juga bahwa fasik lebih bahaya dari maksiat, ya. Fasik, perintah yang tidak dijalankan itu lebih berbahaya daripada larangan yang dijalankan. Jadi iblis itu fasik, Adam maksiat. Jadi ada potensi Adam diampuni sedangkan iblis tidak. Baik, jadi berhati-hatilah kita melihat setiap perintah-perintah Allah, jangan sampai membuat kita fasik. Ya, ya. Lebih dari bagaimana kita berhati-hati dari larangan-larangan Allah, jangan sampai menjadikan kita maksiat. Kemudian ada namanya taubat. Jadi fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin, ada kalimat-kalimat taubat. Jadi orang yang telah berbuat salah, faman taba wa amana wa amila sholihan. Jadi taubat dulu baru beriman, baru sholat. Bukan taubat yang terakhir. Bukan taubat itu pintu terakhir, pintu awal. Kalau ketika berbuat salah taubat, kemudian beriman pada petunjuk Allah. Jadi bertobat dulu. Taubat itu pintu awal. Jadi man taba wa amana wa amila sholihan. Bertobat, beriman dan beramal saleh. Jadi fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kalimat-kalimat agar kita mengucapkannya. Silahkan dibuka surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Jadi di situ ada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala berikan kita agar Allah memberikan ampunan pada kita. Kita akan bahas itu nanti di ayat itu akan menjadi PR kita. Kita akan bahas itu biiznillah insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini bahasan halaman 6, dan tentunya sangat jauh daripada cukup karena ini Al-Qur'an Azim, sementara bahasan-bahasan kita ini adalah bahasan-bahasan yang sederhana, bahasan-bahasan yang belum yang tidak mendalam, tidak lebih mendalam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, yang mengerti Al-Quran, karena Allah menyebutkan law alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Kalau Allah menghendaki kita baik, Allah akan membuat kita mengerti Al-Quran. Syukran lakum, terima kasih semuanya. Syukran lakum jami'ah. Sampai ketemu kita dalam bahasan halaman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.